Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bagaimana sih laptopnya masih terjamin dan suhunya bagaimana? Terus saya memakai cooling pad Memo FL08. Apakah si memonya berdebu? Cara membersihkannya bagaimana, Bang? Nah, di sini saya langsung saja. Saya memakai Memo FL08. Saingannya mungkin ya bukan saingan ya. Mungkin bersandar bisa memakai Kaiser yang harganya hampir mirip 500 ribuan. Terus ada yang harga 1 juta, saya belum review ya. Untuk Memo ini khusus terjangkau dan cukup ya. Kalau cara membersihkannya, kalian colokan, nyalakan. Terus kalian dalam keadaan kebalik seperti ini, nyalakan sekitar ya 5 menitan lah, biar nanti debunya ke bawah. Nah, itu debu dari sini teman-teman. Itu kalau membersihkan kalian bongkar karena ini plastiknya, obengnya lumayan panjang, jadi susah ya. Terutama kalau misalkan di sini banyak debu seperti ini ya, ada bulu kucing seperti ini, kalian bisa memakai penyaring busa yang di dalam ya. Harus kalian pasang seperti ini teman-teman. Nah, lihat. Ini debu ya, yang putih. Jadi kalau ruangan berdebu wajib memakai ini. Oke. Untuk suhunya bagaimana, Bang? Apakah bertahan? Di sini saya main game tiap hari, alhamdulillah aman ya. Kita langsung saja lihat kondisi dari si laptop memakai cooling pad ini selama main, dan si laptopnya itu enggak memakai pengaman keyboard ya, dan tidak memakai pelindung layar seperti itu. Kita langsung lihat saja. Oke, kalian bisa lihat untuk layarnya ada bleeding putih ya, mungkin itu bekas tangan pegangan ya. Untuk daerah keyboardnya ada yang titik hitam, ada bulu kucing juga, berdebu sekali ya. Nah, jadi kalau nggak beli pelindung keyboard itu ya mending beli ya, daripada nanti kalian malah kotor. Nah, untuk jeroannya bagaimana suhunya, Bang? Di sini saya sudah memakai Armoury Crate ya teman-teman. Nah, Armoury Crate terbaru kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lihat di sini suhu idle-nya 56. Untuk CPU, untuk GPU-nya 44 Celcius. Ini saya nyalakan, diamkan dalam mode performa seperti itu ya. Ini hampir mau setahun lebih. Terus untuk Windows ini lebih irit lagi, tapi kalian bisa lihat kinerja dari CPU-nya ya. Entah itu panas atau tidak, selama tidak membuka aplikasi ini aman. Tapi kalau aplikasinya banyak, terus RAM-nya masih satu keping, biasanya ini akan penuh ya, seperti itu. Nah, ini 45 derajat, jadi masih aman ya. Ini 43 derajat. Lihat aja GPU-nya, teman-teman. Kita setel silent. Nah, saya setel silent ya kalau tidak main game. Kalau main game wajib untuk performance, teman-teman. Mengapa? Karena biar si AC laptopnya bekerja dan plus memakai cooling pad. Kita akan langsung nyalakan cooling padnya ya. Ini keadaan idle 47, ini 43 derajat Celcius untuk GPU dan CPU-nya. Untuk RTX-nya ya ini RTX 4050-nya seperti itu ya. Di sini sudah ada grafiknya DDR6 6GB 96 bit. Oke, nah di sini bisa kalian klik ya untuk si konfigurasinya, mulai dari touchpad ya, modem, stability assistant, power mode, sinkron, panel ya, saver. Ini juga berguna ya. Nah, setelah itu saya install Nvidia aplikasi ya. Nah, di sini fungsinya untuk menyeting beberapa game. Nah, ini adalah game-game yang sudah saya install, ada beberapa RDR, PUBG Mobile ya. Mungkin ini kalau belum upgrade memori ini cukup 2 game, tapi kalau udah upgrade memori 1 TB lah, ini bisa 3 sampai 4 game. Tergantung gamenya. Nah, ini fitur baru yang ada di Armoury Crate-nya ya. Kalau ada update silahkan kalian update terlebih dahulu. Oke, di sini saya buka lagi. Terus di sini untuk cooling pad-nya saya akan langsung nyalakan ya, teman-teman. Sebelum menyalakan kalian wajib membeli yaitu colokan atau steker seperti ini ya. Ini fungsinya kalau ditekan langsung nyala. Nah, jadi nggak koslet seperti itu ya. Kalau rumah kalian 500 volt ke atas, usahakan matikan salah satu magicom atau mesin cuci. Kita langsung nyalakan, RPM-nya kita langsung tinggikan ya seperti ini.
Nah, ini enggak terlalu berisik dibanding kipas-kipas yang lain yang sudah saya lihat di Google ataupun di Shopee ya. Nah, suhunya 46 dan 42. Kita diamkan selama 5 menit atau ya cukuplah 5 menit sebelum main game, biar nanti si CPU GPU-nya dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin main game, nah itu bagus ya. Jadi tidak mendinginkan dulu ya, tetapi ketika main game langsung dingin CPU-nya, seperti itu. Jadi mendinginkannya itu sebelum main game. Nah, ini AC-nya sudah kipasnya sudah bekerja. Nah, seperti ini. Kalau sudah bekerja seperti ini, kalian lihat lagi ya di sini. Nah, tadi kan sudah dibersihkan ya. Ini Bang, ngehebosnya kemana Bang? Ada yang bertanya. Ini ngehebosnya dari pinggir ke atas. Nah, kalau dibuka ini si memonya enggak aktif atau jadi pelan ya, seperti itu. Ajaib sekali ya. Nah, ini udaranya dari sini, dari pinggir sini ke atas. Jadi ini bukan menyedot ya, tapi menghembus set ke atas, seperti itu. Makanya di sini kipasnya ada 2, itu maksimal dingin dan keluar dari pori-pori keyboard dan dari sini anginnya, seperti itu ya. Nah, kita sudah berjalan sekitar 1 menit. Ini suhunya sudah turun 2 derajat dari 46 atau 45 jadi 43, dan ini GPU-nya jadi 39. Ini akan dingin terus teman-teman. Kalau yang laptopnya normal tidak berdebu selama 1 tahun akan seperti ini, berarti ini normal, seperti itu ya, boleh dikatakan seperti itu. Kalau di dalam keadaan idle tidak memakai cooling pad, itu suhunya udah 50% atau 60% ke atas, itu debu teman-teman, dan harus direpasta ya 1 tahun sekali. Ini belum direpasta teman-teman. Dan pemakaian gamenya saya jarang memakai ultimate ya. Di sini kan ada nih turbo atau ultimate. Saya pakai performance, mode aman aja lah. Mode aman bukan berarti aman laptopnya ya. Yang pertama, saya menjaga kipasnya jangan terlalu kencang karena sudah memakai si cooling pad. Jadi cooling pad ini fungsinya banyak banget dan laptopnya bisa awet ya teman-teman. Bisa lihat CPU-nya 44, 42, ininya 37. Kalau dulu ini sampai 33 derajat teman-teman, sampai 35. Ini udah naik 2 derajat ya, sekitar mau 1 tahun pas memakai cooling pad. Nah, kalian sentuh seperti ini sekitar ya beberapa waktu, udah 10 menit misalkan, ini udah dingin, ini udah berjalan. Jangan dibuka seperti ini karena nanti akan berhenti ya kinerja dari kipasnya. Jadi selama dinyalakan jangan diturunkan terlebih dahulu ininya ya. Kita lihat dulu suhunya sampai turunnya berapa nih, 36 teman-teman ya, GPU dan CPU-nya. CPU ini berperan sekali kalau misalkan kalian membuka aplikasi. Di sini saya membuka Opera ya. Nah, ini Opera saya hilangkan terlebih dahulu karena ini bekerja di dalam Task Manager. Kita buka Task Managernya karena saya belum upgrade RAM teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat memorinya 34, CPU-nya 3%. Ini boleh dibilang aman. Dalam artian aman itu kinerjanya normal, seperti itu ya. Jadi kalau membeli RTX ya saya langsung aja RTX 4050 ke atas. Nah, di sini turun ya 40 derajat dan 37. Berarti ini masih normal. Kalau nanti dipakai memo, ini tiba-tiba suhunya 50. Setelah pakai memo berarti laptopnya wajib direpasta. Untuk repasta teman-teman harus hati-hati ya, karena harus ke teknisi. Kalau garansinya sudah lewat ya kalian harus beli repasta di online yang bagus. Kalian kumpul di grup-grup laptop ya, nanti repasta yang bagus yang mana. Kalau misalkan nggak beli sendiri, kadang-kadang dikasih yang murah, nanti malah rusak sih laptopnya. Oke, di sini 39 lah, udah ya 36. Baru kita main game, seperti itu teman-teman. Kalau mau ngetesnya ini aman banget. Kalau suhu segitu saya langsung gas main game, tidak banyak setting-setting ya, karena si gamenya udah mau rata kanan mau enggak ya, alhamdulillah aman. Untuk setting memory rate-nya saya lupa ya, wajib memakai settingan performance kalau saya, biar tambah dingin. Seperti itu teman-teman.
Nah kalau belum update Armory Crate, nah ini udah performance ya, udah update Armory Crate, ini tampilannya bakal baru dan ada beberapa perubahan. Oke, sudah membuka game, tiba-tiba di sini naik ya CPU dan GPU-nya. Oke, kita turun di Pochinki ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan laptopnya udah 1 tahun, suhunya sudah panas, di suhu idle, artinya harus direpasta. Nah ini untuk reviewnya ya, ketika saya memakai cooling pad. Jadi fungsinya untuk mendinginkan, untuk mengurangi dari panasnya ya laptop, seperti itu ya. Ini saya coba di grafik yang ultra, semuanya ultra ya. Dan di sini enggak terasa panas ya. Dan di sini saya pakai full 2400 rpm. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba turun di sini ya. Grafiknya bagaimana Bang? Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah saya setting ultra semuanya ya. Dan ini dari FPS-nya enak banget ya. Sini saya setting di ultra semua teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, mungkin itu sharingan dari saya. Jadi beli cooling pad itu wajib sekali ya, enak banget ini FPS-nya ya, mantap ya, nggak bikin lemot, nggak bikin render berlebihan, karena kinerja CPU-nya akan terasa sibuk kalau misalkan rendernya lama. Kira-kira seperti itu ya. Grafik rata kanan nggak masalah, asalkan laptopnya dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi